anak-anak ibu semua. Jumpa kembali di kelas matematika. Oke, pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang persamaan pangkat sederhana. Nah, di sini persamaan pangkat sederhana ini teorinya nggak begitu ibu jabarkan secara detail ya, tapi langsung aja ke bentuk contoh soal. Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukanlah nilai X yang memenuhi. Artinya di sini kamu diminta untuk mencari nilai X sehingga ruas kiri dan ruas kanan nanti nilainya sama. Bentuk soal A, ibu pakai 5 pangkat X sama dengan 125. Berapakah nilai X ini nanti supaya hasilnya 125? Oke, cara sederhananya di sini, kamu cukup pikirkan saja bilangan pokok terkecil dari soal kita ini. Bilangan pokok terkecil itu adalah 5, otomatis 125 ini harus juga kamu rubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 5. Oke, kita coba ya. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat berapakah 125? Jadi kita berpikir di sini. Cara pikirnya gampang aja. Cukup kamu kali-kalikan 5, 5, dan 5. Sampai berapa angka 5? Kamu kalikan sehingga hasilnya nanti 125. Oke, kita coba. 5 kali 5, 25. Kali 5, 125. Berarti angkanya udah ketemu. Kita mengalihkan angka 5 sebanyak 3 kali. Nah, jadi sama dengan 5 pangkat 3. Oke, 5 pangkat 3. Di sini bilangan pokok kita udah sama, yaitu sama-sama 5, sehingga kita peroleh persamaan X sama dengan 3. Nah, itulah jawabannya. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 3. Tidak terlalu rumit kan? Gampang. Kamu kalau mau uji boleh ganti aja X ini dengan 3. Lalu kamu cari hasilnya. Pasti ruas kiri dan ruas kanan nilainya akan sama. Oke, kita cari bentuk soal yang lainnya. Bentuk soal yang kedua, 3 pangkat 2X sama dengan 1/81. Nah, 81. Di sini, kalau ruas kirinya tidak berbentuk pecahan, sementara ruas kanannya berbentuk pecahan, kita bisa menghilangkan pecahannya. Berarti kita mengingat kembali materi sebelumnya. Atau sebelum kita menghilangkan pecahan tersebut, kita ambil langkah sama dengan soal yang pertama tadi. Di sini bilangan pokok terkecil kita adalah 3, otomatis 81 ini juga kamu rubah menjadi sebuah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3. Oke, 3 pangkat 2X sama dengan 1/3 pangkat berapa yang hasilnya 81. 1 per ini nggak ibu ganggu, sama, cuma yang 81 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Oke, 3 pangkat berapakah 81? Kita uji. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3, oke, 81. Jadi ada 4 buah angka 3 kita kalikan, baru ketemu angka 81. Jadi ini yang hasilnya adalah 4. 3 pangkat 4. Nah, di sini 3-nya di bagian penyebut, sementara ini nggak ada penyebutnya. Jadi kita rubah, hilangkan pernya. 3 pangkat 2X sama dengan, ini kalau dipindahkan ke atas, ingat kembali materi kita sebelumnya, pangkat negatif, dia akan berubah menjadi 3 pangkat negatif 4. Kalau dia pindah ke atas, berubah menjadi negatif. Kalau dia pindah ke bawah, dia akan berubah menjadi positif. Oke, ini dia hasilnya. Nah, di sini coba kita perhatikan bahwa bilangan pokok 2 buah bersama kita ini udah sama kan? Jadi kita ambil yang pangkatnya aja. 2X sama dengan negatif 4. 3-nya nggak ditulis lagi karena dia udah sama. Oke, 2X sama dengan negatif 4. Sementara perintahnya di sini kita minta untuk menentukan nilai X. Jadi X-nya adalah negatif 4 dibagi 2. X sama dengan negatif 4 bagi 2 adalah negatif 2. Oke? Gampang bukan? Nah, kita cari bentuk soal yang lain.
Oke, Ibu punya bentuk soal yang lain. Kita hapus dulu ini ya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, soalnya agak sedikit komplit ya dibandingkan dengan soal 2 buah sebelumnya. Oke, kita coba. Jangan takut dengan kekomplitan soal, kita coba sedikit demi sedikit. Oke. Prinsipnya hampir sama dengan yang tadi. Di sini bilangan pokok terkecil adalah 2, otomatis semuanya terus kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. Oke. 1/64 itu sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat titik-titik kali 4 ini 2 pangkat titik-titik, Ibu kasih kurung pangkat X, karena ini pengganti 4-nya, X-nya tetap, dikali 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat titik-titik supaya hasilnya 64. Nah, 64 di sini 2 pangkat berapakah dia? 2 kali 2 8 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64. Jadi ada 6 buah angka 2 kita kalikan baru hasilnya ketemu 64. Jadi di sini pangkat 6. 2 pangkat 6, 4 itu 2 pangkat 2. 64 sama dengan yang ini tadi, 2 pangkat 6. Nah, di sini bilangan pokoknya udah kelihatan bahwa dia udah sama semuanya. Oke, ini berbentuk pecahan, kita rubah menjadi 2 pangkat, pindahkan dia ke atas, negatif 6 kali, ingat perpangkatan bilangan berpangkat itu pangkatnya dikalikan. 2 kali X adalah 2X kali 2 pangkat X, ini yang nggak kita ganggu-ganggu dari awal karena bentuknya udah sederhana, 2 pangkat 6. Nah, ini kembali ke sifat perpangkatan bilangan perkalian bilangan pokok yang sama, bahwa perkalian dengan bilangan pokok yang sama pangkatnya kita jumlahkan. Silakan kamu jumlahkan karena ini bilangan pokok kan sama, ini 2 2 2. Kalau kali itu sama dengan tambah. 2 pangkat negatif 6 tambah 2X tambah X sama dengan 2 pangkat 6. Jadi kali itu sama dengan penjumlahan. Kita sederhanakan yang ini. 2 pangkat negatif 6, karena negatif 6 itu nggak ada temannya, kita biarkan aja dia sendiri. 2X tambah X itu adalah 3X sama dengan 2 pangkat 6. Ini bilangan pokok kita udah sama. Udah sama, kita abaikan, kita ambil pangkatnya saja. Negatif 6 ditambah 3X sama dengan 6, pindah ruas ya, 3X sama dengan 6, negatif 6 pindah ke sini menjadi tambah 6, 3X sama dengan 6 tambah 6, 12, X-nya adalah 12 dibagi 3. Berapa 12 dibagi 3? X sama dengan 4. Ketemu deh jawabannya. Nilai X-nya adalah 4. Oke? Sederhana. Gampang kan? Pokoknya dirubah. Kita perkecil angkanya dulu. Oke? Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini gimana lagi nih? Oh, ini tadi operasinya kali, sementara di sini tambah. Nggak masalah. Bilangan pokoknya yang terkecil adalah 3, berarti 9 rubah menjadi 3, 27 juga kita rubah menjadi 3. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Jadi 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat berapakah 9 itu? Pangkat 750 tambah 3 pangkat berapakah 27 itu? Pangkat 500 sama dengan 3 pangkat X. Karena ini udah sederhana, nggak dirubah lagi. Yang kita rubah cuma 9 dan 27 aja. Jadi 3 pangkat 1500 tambah, ini titik-titiknya berapa kira-kira? 3 pangkat berapa nilainya? 9. 3 kali 3, oke. 3 pangkat 2, bukan 3 pangkat 3 ya. Kalau 3 pangkat 3 lain lagi hasilnya nanti.
Nah, sekarang 27. 27 itu 3 pangkat berapa? 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Oh, ternyata 3 pangkat 3, 27. Oke, 3 pangkat 2, 9 ini dia. 3 pangkat 3, 27. Jadi kita nggak merubah angka sama sekali. Jadi, pangkatan bilangan berpangkat itu pangkatnya dikalikan. Sama dengan ini tadi, 2 kali X, 2X. Kalau ini, 2 kali 750. Berapa? 2 kali 750. 1500 ya? 1500 ditambah 3 kali 500, 3 pangkat 1500 juga sama dengan 3 pangkat X, 3 pangkat X. Nah, ini operasinya tambah, berbeda dengan ini tadi, ini kali. Kalau kali pangkatnya ditambah, kalau tambah gimana? Nah, nggak berlaku sifat yang tadi. Di sini, coba kamu perhatikan. Bilangan pertamanya 3 pangkat 1500. Bilangan keduanya juga 3 pangkat 1500. Bilangan ketiganya juga 3 pangkat 1500. Jadi, bilangannya sama. Karena bilangannya sama, berarti bisa nggak kita sederhanakan bentuknya? Kalau ibu tulis seperti ini, boleh nggak? 3 kali 3 pangkat 1500. Tutup kurung. Sama dengan 3 pangkat X. Ini tetap ya. Boleh nggak yang di atas ini ibu perubah seperti ini? 3 kali 3 pangkat 1500. Boleh kan? Karena 3 pangkat 1500 nya ada berapa? Ada 3. Jadi ibu tulis 3 kali angka 3 pangkat 1500. Nah, di sini 3-nya masih double. Sementara kita ingin dia tunggal. Bagaimana supaya ini menjadi tunggal? Kembali ke sifat perpangkatan perkalian ya, ini perkalian bilangan berpangkat. 3 ini pangkat berapa sebetulnya? Pangkat 1 kan? Pangkat 1 di sini. Jadi 3 pangkat 1 tambah 1500. Mengapa tambah? Karena dia kali. Kalau kali pangkatnya bertambah, sama dengan ini tadi. Kali pangkatnya dijumlahkan. Sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat 1 tambah 1500, 1501 sama dengan 3 pangkat X. Nah, nih udah kelihatan bilangan pokoknya udah sama. Jadi ini kita ambil. Jadi 1501 sama dengan X. Jadi nilai X-nya adalah 1501. Oke? Gampang bukan? Nah, oke. Bentuk soal yang lain seperti apa? Banyak bentuk soal. Nah, ibu kasih satu contoh soal lagi ya, yang agak sedikit komplit. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Nah, soalnya agak sedikit kelihatannya rumit ya, tapi kita coba. Nah, bunyi soalnya, diketahui X pangkat N kurang 1, Y pangkat N, pangkat lagi 3, per X pangkat 2N, Y pangkat 6 tambah N, sama dengan X pangkat A, Y pangkat B, nilai dari A per B. Nah, berapakah nilai A bagi B ini? Kita coba, kita salin kembali dulu soalnya. Bentuk soalnya tadi, X pangkat N kurang 1, Y pangkat N, pangkat 3, per X pangkat 2N, Y pangkat 6 tambah N. Katanya nilainya sama dengan, ibu bikin ke sini aja ya, biar nggak terlalu itu. X pangkat A, Y pangkat B. Oke. Ini yang akan kita utak-atik, ini biarkan aja dia. Nah, ini perpangkatan bilangan berpangkat, itu pangkatnya kita kalikan. Perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya dikali. X pangkat 3 kali N, 3N, 3 kali negatif 1, negatif 3, N kali 3, 3N. Jadi ini kita kalikan pangkatnya ke pangkat yang ada di dalam kurung. 3 kali N ini dia hasilnya, 3 kali negatif 1, 3 kali N untuk Y-nya ya, 3N, per X pangkat 2N, Y pangkat 6 tambah N, sama dengan A pangkat
X pangkat A, Y pangkat B. Nah, di sini per itu artinya kan pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Nah, silakan kita kurangi untuk X. X pangkat 3N kurang 3 untuk pangkat yang di atas ya, kurang 2N. Kurang 2N. Ini untuk X. Untuk Y pangkat 3N dikurang 6 tambah N, hasilnya akan sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Nah, ini kita tinggal menyederhanakan pangkatnya ini aja, yang susunannya terlalu ruwet. Nah, X pangkat, nah ini ada N, di sini ada N, berarti bisa kita sederhanakan lagi. N, 3N dikurang 2N, 3N kurang 2N nilainya adalah N saja. Nah, karena negatif 3 itu nggak ada teman, kita tulis negatif 3. Nah, sekarang untuk Y. Ini dalam kurung. 3N itu temannya N yang ada di sini. 3N dikurang N. 3N dikurang N adalah 2N. Nah, 3N dikurang N adalah 2N. Jadi, 6 ini nggak ada teman, kita salin aja. Karena ada tanda kurang di sini, bikin kurang 6. Hasilnya akan sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Nah, ini udah kelihatan ini, bahwa X udah sama dengan yang ini. Nah, Y juga sudah sama. Kita ambil pangkatnya aja lagi. Pangkatnya adalah N kurang 3, itu akan setara nilainya dengan A. Sementara 2N kurang 6 nilainya akan setara dengan B. Kita jawab pertanyaannya, A per B. A per B sama dengan, bagi aja ini, N kurang 3 per 2N kurang 6. Nah, hasil ini bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana menyederhanakannya? Kita rubah bentuk yang bagian penyebutnya ini, atau untuk yang B-nya. A per B sama dengan N kurang 3. Nah, 2, 6 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Berarti 2 kita tulis di luar. 2 kali berapa nilainya 2N? 2 kali N. 2 kali berapa supaya hasilnya nanti 6 min 6? 2 kali min 3. Nah, jadi ini kita faktorkan namanya. Kita faktorkan. Kita keluarkan angka 2-nya. Mengapa dikeluarkan angka 2? Karena 2 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 2 Ibu tulis di luar, buka kurung. Kurung itu artinya kan kali. 2 kali berapa supaya hasilnya menuju 2N? Tentu 2 kali N. Sementara untuk negatif 6, kita pikirkan aja 2 kali berapa supaya hasilnya negatif 6? 2 kali negatif 3. Oke, di atas ada N kurang 3, di bawah juga ada N kurang 3, berarti ini bisa disederhanakan lagi. Jadi A per B-nya adalah 1 per 2. Nah, itulah jawabannya. Oke? Nah, selamat mengulang kembali supaya lebih paham. Atau kalau nggak paham boleh bertanya di via WA group. Oke? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita sudah dengan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.